Assalamualaikum, selamat siang. Iya. Perkenalkan, saya Mawami, mahasiswa D3 Kebidanan dari STI Kesanto Pekanbaru. Kalau boleh tahu dengan siapa? Ya, abang namanya Bang Ardi, abang kepala instalasi di farmasi Rumah Sakit Anjang. Dengan Bang Hardi ya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan tujuan saya, atau saya akan menanyakan pertanyaan saya. Yang pertama yaitu mengenai preeklamsi. Preeklamsi itu kan merupakan penyakit yang diderita oleh ibu hamil ya Bang. Terus untuk jenis-jenis obat apa saja sih Bang yang akan diberikan sama pasien yang menderita preeklamsi ini? Ya, yang kita tahu kan selama hamil itu tadi kita juga ada cerita sebelumnya kalau obat-obat untuk ibu hamil itu kan yang aman itu hanya kategori A atau B. Untuk kategori C, D sama X itu lebih baik dihindari karena akan bersifat tidak baik untuk janin seorang ibu sendiri. Kalau misalnya untuk ibu hamil itu pasti kemungkinan terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu di mana kondisi hipertensi selama masa kehamilan. Mungkin bisa kita pakai contohnya kayak obat, kalau di rumah sakit ini sering pakai kayak nifedipin. Ini contohnya nifedipin gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya sedikit lebih berbahaya lagi atau mungkin mengancam keselamatan ibunya, mungkin bisa dipakaikan MgSO4. Biasanya penanganan untuk preeklamsi itu MgSO4, berikan nifedipin atau obat golongan beta blocker lainnya, contohnya kayak golongan labetalol dan lain-lain gitu, yang aman untuk ibu hamil pastinya. Yang pertama yang Abang bilang nifedipin ya Bang? Nifedipin. Untuk cara kerjanya gimana? Kalau boleh tahu. Nifedipin ini kan contohnya kalau dari golongan obatnya ini kan termasuk kanal channel blocker. Jadi dia itu menghambat dari kadar kalsium dari, pokoknya dia tuh menghambat kanal kalsium, dari kalsiumnya. Jadi dengan menghambat tersebut kondisi hipertensinya dapat diredakan atau sedikit lebih dikendalikan. Makanya menggunakan obat nifedipin gitu. Penggunaannya biasanya dari dokternya itu bisa sehari itu 2 kali 10 mg. Itu dosisnya ya? Dosisnya 2 kali 10 mg ataupun 1 kali 10 mg di pagi hari. Biasanya dokter menggunakan ini untuk ibu hamil. Jadi sesuai dengan anjuran dokter juga. Anjuran dokternya juga. Kalau untuk kontraindikasi kerjanya gimana? Kontraindikasinya, kalau untuk terkait dengan kontraindikasi kita bisa lihat dari brosur-brosur di dalam obat. Ini biasanya ada brosur. Di sini kita bisa baca ini terkait penggunaan obatnya itu sendiri. Jadi kalau kalian dapat obat, jangan malas membaca untuk membaca dari brosurnya. Nah, ya kan biasanya dibilangkan peringatan dan perhatian gitu. Jangan diberikan kepada obat, jangan diberikan dengan obat antidepresan, metadium lainnya dapat menyebabkan resiko gagal jantung. Jadi apabila ada kita menggunakan obat-obat yang kayak obat antidepresan gitu, itu lebih baik dihindari untuk menggunakan obat ini karena akan mengakibatkan gagal jantung. Itu contohnya gitu. Jadi kalau untuk terkait kontraindikasi, terkait efek samping, abang sendiri pun tidak hafal dengan masing-masing obat itu banyak kan. Jadi makanya kita harus membaca terkait dari pentingnya membaca. Nah, ya kita nggak hanya menduga, oh ini efek sampingnya apa, oh ini kontraindikasinya kayak mana, indikasinya seperti apa. Abang bilang tadi ada efek samping. Kayak mana efek sampingnya itu Bang? Untuk nifedipin bikin ini. Efek samping itu ada yang bisa ringan, ada yang sampai berat efek samping dari obat itu. Contoh efek samping ringan itu mungkin hanya sedikit, kayak ngantuk, contoh-contoh obat itu bikin ngantuk.
atau pastinya ya bang. atau mungkin bisa kayak batuk, contoh obat hipertensi mungkin yang bisa bikin batuk itu kayak contohnya golongan kaptopril gitu tuh bikin batuk gitu. Nah kalau di sini kita baca lagi apa sih efek samping dari obat ini gitu kan. Di sini mungkin bisa dirasakan kalau sedikit kayak sakit kepala bila menggunakan nifedipin, tapi ini dikatakan ini hanya terjadi sedikit kepada orang-orang yang menggunakan nifedipin. Kalau contoh yang beratnya itu contohnya kayak shock anafilaksis, itu contoh kasus efek samping yang berat gitu, kejang kemudian menggunakan suatu obat atau kemerahan, kondisi terbakar. Kan kalau ada efek samping pasti ada penanganannya bang. Ada penanganannya. Nah kalau dari farmasi itu sendiri kita menentukan efek samping suatu obat itu ada algoritmanya. Nama algoritmanya Naranjo. Jadi kalau misalnya kita menggunakan nih, seorang pasien pasti menggunakan obat itu banyak ya. Ya, mungkin lebih dari satu sampai mungkin ada sampai 7 macam obat ya, yang lagi digunakan pasien. Kita nggak tahu ini obat mana sih yang memberikan efek samping dari ketujuhnya itu. Jadi kita nanti itu akan telusur satu persatu. Ada nama algoritma Naranjo. Kita seleksi dulu ketika dia diberikan ini, ketika kita tarik obat ini nggak diberikan, dia masih menimbulkan efek samping tersebut enggak gitu. Nah, kalau enggak berarti bukan ini. Jadi kita harus pakai algoritma aja gitu. Cara menentukan obat mana sih yang sebenarnya memberikan efek samping dari obat-obatan ini. Jadi kita nggak bisa nentuin oh ini obatnya ini nih berarti nih yang memberikan efek samping, nggak bisa kayak gitu. Kita harus meneliti lagi. Untuk preeklamsi mungkin kayaknya sampai sini aja bang. Ya sampai aja ya. Lanjut ke anti hipertensi nih bang. Iya. Kan kayak kakak beradik juga nih bang. Iya. Tekanan darah tinggi ya. Iya. Itu jenis obatnya apakah sama atau beda gitu bang? Kalau untuk ibu hamil kita nggak bisa samain dengan obat kayak orang-orang dewasa lainnya gitu. Kondisi hamil ini kondisi khusus, bisa dibilang kondisi khusus. Kita nggak bisa memberikan sembarang obat untuk ibu-ibu hamil karena di dalam ada janin, itu yang harus dijaga. Nah, mungkin aja ketika kita kasih obat yang tidak aman untuk ibu hamil, yang terancam itu bisa dua-duanya malahnya. Iya. Bisa dua-dua malahan. Jadi ada studi-studi yang dapat menentukan obat mana sih yang aman untuk ibu hamil. Contohnya kayak nifedipin ini nyaman untuk ibu hamil. Mungkin golongan-golongan beta blocker lainnya, contohnya labetalol atau golongan beta blocker. Kalau yang abang tahu itu yang ada tuh golongan beta blocker yang selektif sama golongan CCB, contohnya nifedipin. Nah, golongan kalau obat anti hipertensi itu banyak lagi golongannya. Nah, kalian belajar kan tentang obat anti hipertensi? Iya. Pernah belajar nggak? Pernah kan? Iya. Pasti ada. Untuk yang preeklamsi aja sih bang. Preeklamsi aja. Ya, lebih ke preeklamsi gitu. Yang kalian tahu contohnya untuk obat hipertensi preeklamsi apa? Yang pernah kalian ingat? Sepengalamannya sih cuma nifedipin sih bang. Nifedipin. Iya. Mungkin ada kasus-kasus lain yang diberikan selain nifedipin. Berarti kalau untuk anti hipertensi ini beda lagi ya bang sama yang ibu hamil tadi? Beda, karena ibu hamil itu abang bilang tadi kondisinya khusus. Berarti kalau contoh untuk yang anti hipertensi obatnya? Banyak. Hipertensi itu ada golongan, kita bisa ARB. Kalau yang umumnya itu? Yang umumnya kayak kandesartan, itu umum kan. Nah, contohnya kayak amlodipin. Amlodipin tuh sejenis ini. Ini nifedipin, ada temannya amlodipin. Nah, tapi yang namanya nifedipin. Contohnya yang lainnya kayak furosemid, itu anti hipertensi juga. Banyak obat anti hipertensi ini banyak. Dosisnya sendiri? Dosisnya juga banyak. Contohnya kayak kalau nifedipin yang kita sering lihat tuh 10 mg. Mungkin ada juga yang 5 mg. Yang kebanyakan pakai yang 10 mg. Contohnya lagi kayak MG-sompat kan ada yang berapa persen aja? Berapa persen aja? Ada yang 20, ada yang 40. Nah, itu nanti
penggunaannya tergantung dari dokter lagi, pengennya yang pakai yang berapa persen, dan ini pun juga nggak bisa langsung diberikan semuanya. Nah, harus dihitung lagi dosisnya. Nah, di situ peranan farmasi, diskusi dengan dokter perihal tentang dosis yang akan digunakan untuk pasien ini. Itu tergantung dari kondisi klinis pasiennya juga. Nah, kita nggak bisa langsung asal hajar memberikan obat. Kayaknya sama juga ya Mas, Sama, yang obatnya di sama. Filipina gitu ya Bang. Kalau obat antihipertensi itu banyak. Ke yang ketiga ini sama menanyakan yang terakhir ini tentang konfusi gitu Bang. Ya konfusi ini cara maksudnya tuh pemberian obatnya tuh kayak gimana Bang? Jenis-jenis obatnya. Konvulsi kalau sini yang sering terjadi itu konvulsi untuk anak-anak ya biasanya, kejang ya. Kalau kejang itu biasanya ataupun dewasa, kalau misalnya kejang itu penanganan awal kita selalu ngasih contohnya kayak kalau anak itu diazepam atau stesolid, pernah dengar nggak stesolid? Nah, yang dikasihkan melalui ubur kalau anak kejang. Nah, itu biasanya yang kayak gini. Tapi ini obatnya itu harus berdasarkan resep dokter. Ini nggak sembarang bisa dapat. Mungkin kalau untuk yang di rumah-rumahan kayak contohnya ibuprofen, yang supos, nah itu mungkin yang kondisi untuk pemberian dijual umum gitu. Tapi ini yang lebih di atasnya lagi mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau terjadi kondisi kompulsi tadi. Kalau untuk yang stesolid ya Bang? Iya. Iya. Ini cara kerjanya gimana Bang? Kalau cara kerjanya ini itu tuh sebagai penenang. Kan orang-orang yang kompulsi itu ibaratnya kejang itu kan gerakannya nggak jelas. Iya. Dia nggak tahu ngapain aja. Kadang sampai yang lidahnya itu tetelan gitu masuk ke dalam, itu yang dihindari. Ya ini contohnya kita kasih untuk biar dia tenang, dia rileks gitu, nggak kejang lagi, ototnya juga nggak kejang lagi gitu. Kalau untuk dosisnya sendiri gimana Bang? Kalau dosisnya sendiri itu ada yang 5 mg, ada yang 10 mg. Itu sesuai umur sama resep dokter juga ya Bang? Sesuai umur juga, sesuai berat badan juga. Kalau untuk kontraindikasinya Bang? Kalau kontraindikasi sendiri, nah itu kan abang juga nggak tahu nih kontraindikasinya seperti apa, dan pastinya kita harus membaca lagi brosurnya gitu. Sebelum kita memberikan itu tersebut harus baca lagi. Kalau terkait kontraindikasi, kemungkinan siapapun mungkin apotekernya atau farmasinya susah untuk mengingat itu. Iya. Soalnya banyak obat itu Obat. banyak, nggak mungkin bakal bisa diingat satu persatu, susah. Lalu sebelum kita ngasih, kita harus tahu kondisi klinis pasien apa. Pasti juga kita membaca, oh ini aman nggak sih untuk pasien. Kalau untuk efek sampingnya pasti ada Bang? Efek sampingnya mungkin kepala berat, terus ngantuk mungkin karena kan kita lemas habis itu diberikan ini. Yang berat-berat tuh nggak ada. Kalau untuk cara penanganannya sendiri Bang, dari efek sampingnya itu? Kalau terjadi efek samping, penanganannya mungkin kalau kayak contohnya kalau obat misalnya efek sampingnya ngantuk gitu kan atau apa, penanganan itu hindari untuk beraktivitas selama penggunaan obat. Contohnya orang berkendara gitu, menggunakan obat yang bikin efek samping ngantuk, jangan berkendara gitu. Hindari berkendara karena faktor risiko ketika ngantuk berkendara susah gitu. Kalau misalnya contohnya kayak obat-obat lain, efek sampingnya mungkin ruam merah di kulit gitu, mungkin bisa kita kasih obat-obat steroid untuk mengurangi ruamnya. Kayaknya udah cukup nih Bang, Cukup, informasi ya. yang Abang berikan ini sudah sangat jelas menurut saya Bang ya. Baik, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Iya, oke. Sebelum menutup, kami mau mengucapkan terima kasih Bang yang sedalam-dalamnya nih, Baik. karena makan waktu Abang juga, yang pastinya pasti sibuk kan kerja. Ya, kayaknya udah lah Bang. Udah ya? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama.